Halo semuanya, selamat datang di video ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku adalah Monica Novena Putri dan di sini aku akan menemani kalian untuk belajar mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan gak perlu lama-lama lagi, kita bahas aja langsung. Pertama-tama, aku akan membahas tentang bagaimana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini bisa terjadi. Pada awal 1945, Jepang mulai kalah di Perang Dunia Kedua. 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus. Akhirnya Jepang menyerah pada 14 Agustus 1945. Kabar ini membuat para tokoh Indonesia melihat adanya kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Jepang masih belum mau melepaskan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda seperti Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh membawa dengan paksa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya supaya kedua tokoh ini tidak terpengaruh oleh pemerintah Jepang dan mau dengan segera untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah negosiasi alot dengan Ahmad Subarjo, malamnya mereka kembali ke Jakarta. Ada informasi menarik tentang peristiwa Rengas Dengklok, yaitu rumah yang dipakai untuk pertemuan rahasia mereka ini adalah rumah milik Chiao Ki-seong, seorang keturunan Tionghoa yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke penyusunan teks proklamasi. Malam itu, di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi. Rumah Maeda aman dari tentara Jepang karena statusnya wilayah diplomatik Angkatan Laut. Jadi tentara darat Jepang tidak berani masuk ke rumahnya. Sayuti Melik mengetik teks proklamasi dengan sedikit perubahan kata, salah satunya mengganti wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan itu dilakukan tanpa meminta izin dan ternyata Soekarno-Hatta tidak keberatan. Kabar menariknya, tinta yang dipakai di mesin tik itu sudah sangat terbatas, bahkan pita tintanya sudah tipis. Awalnya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ingin dilakukan di lapangan Ikada secara besar-besaran. Namun, karena takut datangnya tentara Jepang, dipindahkanlah ke rumah Soekarno di Pegangasan Timur nomor 56, Jakarta. Warga datang tanpa undangan resmi, hanya dari kabar mulut ke mulut. Dan menurut beberapa sumber bersejarah, mereka hadir dengan membawa berbagai macam benda yang bisa dijadikan senjata karena khawatir dengan keberadaan atau kedatangan tentara Jepang meskipun kekuasaan Jepang telah berakhir. Pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dilakukan oleh 3 tokoh, yaitu Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surasti Karma Trimurti. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan kain yang diperoleh dari seorang perwira Jepang bernama Shimizu. Fatmawati sendiri tidak hadir di proklamasi karena baru melahirkan Guntur Soekarno Putra. Pukul 10 pagi, 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera dan penyanyian lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan dengan hikmat. Acara ini hanya berlangsung sekitar 1 menit untuk pembacaan teksnya, tetapi maknanya seumur hidup bangsa Indonesia. Mikrofon yang digunakan oleh Soekarno terhubung langsung ke stasiun radio, sehingga berita langsung tersebar ke berbagai daerah. Sebenarnya, saat itu juga Soekarno sedang mengalami demam malaria ringan, tetapi tetap tegar membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Walau Jepang telah berusaha untuk menutup berita, para pemuda dan wartawan menyebarkannya lewat telegram dan radio. Di Surabaya, berita proklamasi disebarkan lewat pamflet dan pengeras suara di masjid. Rekaman suara proklamasi yang sering kita dengar sekarang sebenarnya direkam ulang pada tahun 1951. Karena pada tahun 1945 belum ada alat yang memadai untuk merekam acara tersebut. Nah, itu tadi sedikit cerita dari aku tentang proklamasi. Semoga kalian bisa lebih paham dan bisa lebih membayangkan apa yang terjadi pada masa itu. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.